Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi saya akan membagikan ilmu bagaimana cara ma'rifatullah melalui mimpi. Cara mengenal Allah melalui rahasia-rahasia di dalam mimpi. Mengenal Allah tidak hanya dengan membaca secara tekstual Al-Quran dan As-Sunnah dan juga kitab-kitabnya para wali Allah. Cara mengenal Allah juga bisa melalui sarana gaib bernama mimpi. Yang mana hal ini yaitu mimpi tidak semua bisa mengalaminya. Dan ketika ada yang mengalami mimpi, tidak semua orang juga memahami maknanya atau takwilnya. Karena ilmu takwil mimpi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah salah satu ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa belajar. Seperti halnya Allah taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21, ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia, diberikan sebagian karunia takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Yang mana orang yang memahami takwil mimpi itu pastilah orang yang memahami ilmu syariat tentang peraturan-peraturan Allah, bab yang halal, bab yang haram, dan disertai hati yang bersih. Nah, kalau misalkan kita membahas mimpi, apa yang kita bisa ambil dari sudut pandang ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah? Nah, maka itu berkaitan dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 60 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Di dalam surat At-Talaq ayat 12 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Di dalam surat An-Nisa ayat 126 Allah Ta'ala berfirman, adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Nah, kalau misalkan Allah sudah menyebutkan yang demikian itu, bahwa ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Meliputi itu maknanya tidak terpisah. Jadi apapun ciptaan Allah itu mengandung ilmu di dalamnya, mengandung pengetahuan, mengandung ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang mana ketika kita mampu mengambil hikmahnya itu, akhirnya kita mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana hal itu terkait dengan af'alnya atau perbuatannya, terkait dengan asma-asmanya atau nama-namanya, dan juga terkait dengan sifat-sifatnya, terkait dengan karakter-karakternya. Maka kita harus mengetahui firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 42 Allah Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang meremehkan mimpi, maka itulah orang yang buta mata hatinya, yang mereka berpaling dari petunjuk Allah yang ada di dalam mimpi tersebut. Karena apa? Di dalam Al-Quran banyak sekali para nabi, rasul, bahkan Nabi Muhammad SAW seringkali bermimpi. Disebutkan di dalam beberapa surat, misalkan di dalam surat Al-Fat ayat 27, itu mimpi Nabi Muhammad SAW yang ditakdirkan oleh Allah pasti memasuki Masjidil Haram dengan aman. Di dalam surat Al-Anfal ayat 43 Nabi Muhammad SAW bermimpi tentang apa? Peringatan perang Badar. Di dalam surat Yusuf terdapat berbagai macam mimpi tentang takdir yang akan terjadi dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Pada surat Yusuf ayat 4 dialami oleh orang Raja Mesir. Raja Mesir bermimpi tentang takdir musim panceklik yang akan terjadi, kemarau yang panjang. Itu juga terdapat di dalam surat Yusuf pada ayat 43. Di dalam surat Yusuf ayat 36
itu 2 tawanan yang ada di dalam penjara, itu juga mimpi yang mana mereka semua itu mendapatkan takwil mimpi atau makna mimpi dari Nabi Yusuf alaihissalam yang memahami ilmu takwil mimpi. Nah, begitu juga sekarang ingin saya bagikan kepada Anda semua. Ada orang akhir zaman, ya, sekarang ini. Seorang ibu TKW yang kerja di restoran bermimpi tentang Pak Jokowi. Jadi visual mimpi yang dialami ibu itu yang pernah bercerita kepada saya, Pak Jokowi itu mencuci piring. Mencuci piring dan ibu itu juga bermimpi anaknya ibu itu tenggelam di air, kemudian terlihatlah Pak Jokowi yang menyelamatkan masuk ke dalam air itu. Sedangkan pas pampres, pengawal pengamanan presiden itu tidak menolongnya. Tapi Pak Presiden Jokowi yang masuk menolong anak dari ibu TKW itu. Nah, apa makna mimpi yang dialami ibu tersebut? Perlu diketahui saudara-saudariku, memahami mimpi itu tidak mudah, karena memang hanya orang yang diberikan karunia ilmu takwil mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Dan itu pastilah terkait dengan ilmu syariat dan juga ilmu hakikat. Jadi visual mimpi memang terlihat mencuci piring, tapi maknanya berbeda. Ya. Ada makna yang tersirat. Maksudnya bagaimana? Allah itu memberikan bahasa-bahasa simbol mimpi, yang mana simbol-simbol itu hanya bisa dipahami oleh orang yang memang diberikan karunia mentakwilkan mimpi. Mencuci piring itu maknanya Pak Jokowi ditakdirkan sebagai presiden, ya, di saat ibu itu bermimpi dan telah berhasil, ya, membuat program yang memudahkan para TKW Indonesia bekerja di luar negeri dengan aman, dengan selamat, yang akhirnya menyelamatkan juga perekonomian keluarga TKW tersebut. Makanya di visual itu Pak Jokowi mencuci piring karena apa? TKW itu kerja di restoran. Dan kemudian anak yang tenggelam itu diselamatkan Pak Jokowi bukan pas pampres. Karena apa? Allah ingin memberikan petunjuk bahwa Pak Jokowi sebagai presiden itu yang ditakdirkan oleh Allah memudahkan jalannya pekerjaan TKW itu masuk ke luar negeri, selamat, aman, mendapatkan gaji, sehingga dengan gaji itu dia bisa menafkahi keluarganya. Nah, otomatis Pak Jokowi yang divisualkan mencuci piring dan menyelamatkan anak itu. Nah, itu maknanya saudara-saudariku. Sehingga secara tidak langsung Allah juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, beda dengan pemahaman orang yang buta mata hatinya melihat sisi buruknya. Dikatakan Pak Jokowi orang yang pencitraan. Maka Allah itu sudah memberikan tunjuk dengan hak, dengan benar, bukan persangkaan, karena mimpi itu tidak dibuat oleh manusia. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 42 tadi. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Dan di riwayat yang lain, beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, mimpi yang dialami ibu TKW itu, kita mendapat petunjuk tentang Pak Jokowi adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Ya, yang mana pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat tentang siapa yang dipimpinnya. Nah, jadi kalau kita mengenal Allah itu bukan melulu tentang Allah itu sendiri, tapi mengenal Allah tentang bagaimana karakter-karakter ciptaannya yang namanya manusia, yang namanya Pak Jokowi itu, dengan adanya kejadian mimpi yang dialami ibu TKW ini. Jadi itulah Allah yang maha awal, yang maha akhir, yang menciptakan skenario dan mengakhiri skenario, yang telah memberitakan takdir tentang Pak Jokowi itu ditakdirkan menjadi presiden yang amanah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.